look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pendampingan individu kedua, visi dan prakarsa perubahan di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6 Resmalina Rizdawati Sinaga SPD dari SMA Negeri 1 Bulu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dengan pengajar praktik Dr. Rangga Samsir pada tanggal 24 November 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan wa mazidah ya rabbana jadikan kami hukuman yang berkah, jadikan ilmu kepada kami ilmu yang bermanfaat demi memajukan kehidupan. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ampunilah dosa kami yang lalu, sekarang dan masa akan datang. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah tiada maupun yang masih ada, Al-Fatihah dari tanpa jalannya. Ya Allah ampunilah kami. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah. Saya hormati Pak Samsir selaku pengajar praktik, ya, sekaligus pembimbing guru penggerak untuk Ibu Resmalina di kegiatan guru penggerak angkatan ke-6. Ya. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya Bu Resmalina saja sebagai guru penggerak, diharapkan kita semua Bapak Ibu yang masih berusia 50 tahun ke bawah dapat ikut menjadi guru penggerak. Jadi diharapkan, kalau saya baca saya sudah tahu, ke depan kita diharapkan mungkin diwajibkan untuk menjadi guru penggerak. Banyak bentuknya, ya mudah-mudahan ini suatu pencerahan baru. Semoga kita bisa menjadi guru penggerak. Juga guru monoton. Kalau kita dulu, saya ingat waktu saya pertama jadi guru itulah yang paling pandai adalah guru-guru penggerak dari SMA Negeri 1. Mungkin itu aja, nanti melalui Pak Samsir dapat memimpin kita supaya kita ke depan bisa menjadi guru penggerak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari pengajar praktik Dr. Rangga Samsir kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir di hadap Bapak. Kemudian Bapak Waka kurikulum, guru, serta baik Bapak Ibu, izin kami menyampaikan sedikit terutama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Ibu Resmalina sebagai CGP, sebenarnya sudah GP, guru ya, penggerak, tetapi sertifikatnya nanti akan diberikan mungkin sekitar bulan Juni, maka statusnya masih CGP. Kemudian ini sesuatu yang mungkin barangkali untuk daerah balai ya, terutama perkotaan semua dapat, sinyal ada dan seterusnya. Tetapi kesibukan yang dilakukan oleh guru penggerak ini merupakan satu bentuk perubahan yang ada pada diri mereka dalam rangka memberikan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Maka oleh karena itu memang ini bonusnya kemarin dari kementerian bahwa guru penggerak ini diberikan bonus. Apa bonusnya? Mereka lah yang dipersiapkan untuk pengganti kepala sekolah yang ada sekarang, ya dipersiapkan ke depan. Begitu juga dari pengawas. Nah, pengawas juga akan diarahkan dari guru penggerak ke depan yang mau berkarir di bidang itu. Tapi Bapak Ibu, oke, itu hanya bonus saja. Tetapi perubahan-perubahan yang kita hadapi di dalam kelas cukup luar biasa. Paradigma pengajaran, ya kapan, apakah kita memberikan reward kepada anak seperti apa mestinya. Ketika kita memberikan pembelajaran dengan metode dengan berdiferensiasi juga dipelajari. Bagaimana cara kita membuat program sederhana bisa. Bagaimana cara kita membuat best practice 5 menit best practice selesai. Dan seterusnya sekian banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk pengembangan profesi kita dengan 4 kompetensi guru, ya, maka saya melihat di guru penggerak ini tempatnya, ya, yang baru saya lihat. Oke, kita punya platform Pak, platform mereka mengajar, bisa kita buka. Kita ada pelatihan mendidik di situ. Tetapi pengawasan kita yang tidaklah seperti di guru penggerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kita semua sebagai motivasi. Dan saya sudah melihat Bapak Ibu, ya, ternyata action mereka di lapangan ketika mereka bercerita perkembangannya luar biasa. Dan saya apresiasi di sini, ya, muncul guru penggerak dan saya dengar juga sudah ada yang CGP, ya, calon guru penggerak sudah ada. Insya Allah nanti bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah bahasanya dan multilenta ya di bidang pendidikan ini sudah puluhan tahun. Dan beliau tidak asing lagi, insya Allah di bawah BPM beliau nanti bersama-sama dengan CGP yang ada sekarang untuk terus kita berkembang. Dan saya yakin mutiara-mutiara akan muncul di SMA Negeri 1 Guru di depan di bawah BPM beliau. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Maka dalam rangka kegiatan hari ini nanti saya hanya memantau dan memandu. Adapun kegiatan itu akan kita serahkan kepada CGP melakukannya sampai akhir. Sekali lagi minta izin waktu tidak lama insya Allah sudah, ya, karena di sini hanya penyampaian visi misi dan paradigma perubahan. Kemudian juga nanti kita akan melihat sedikit tentang visi sekolah kita yang akan kita sejajarkan. Namun kelanjutannya itu kembali kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ini ke depan. Mungkin itu saja Pak Chef, ya. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Mungkin yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak Resmalina Risdawati Sinaga SPD dengan moderator pengajar praktik
Dr. Andes Samsir. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Saya sebagai pemandu dan sebagai moderatornya, nanti mungkin ada masukan, ada tanya jawab apa, dan silakan kita sudah apa yang akan kita bahas. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pertama, senantiasa mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita boleh berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang ini senantiasa kita syukuri yang Tuhan gratiskan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya di sini akan menyampaikan beberapa visi dan prakarsa sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Buru, dan yang terhormat pengajar praktek saya Bapak Dr. Andes Samsir, izin Pak. Dan yang saya hormati Bapak Ibu seperjuangan saya dalam membuat suatu perubahan di SMA Negeri 1 Buru, dan juga para staf tata usaha yang sebagai pendukung pelaksanaan dari pendidikan dan perubahan di SMA Negeri 1 Buru. Baik Bapak Ibu, kita akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita, dan nantinya akan saya sandingkan dengan visi saya sebagai guru penggerak. Dan di sini Bapak Ibu kita berdiskusi bagaimana kita mengadakan perubahan di SMA Negeri 1 Buru ini dengan menentukan visi sekolah kita. Adapun tujuan daripada prakarsa perubahannya saya atau kita tampilkan nanti melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kita nanti juga, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini saya akan minta Bapak Ibu yang mau membacakan puisi dari proklamator kita, Presiden Soekarno, ya, Presiden kita yang pertama. Ada Bapak Ibu Roni, ya silakan Ibu Roni. Bapak Ibu Roni ini adalah guru matematika SMA Negeri 1 Buru, dan beliau adalah seorang yang berbakat Pak. Ya, beliau berbakat karena bakatnya banyak. Dia selain guru matematika, tetapi dia juga seorang penulis. Sudah banyak dia mengeluarkan buku cerpen ataupun novel Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Samsir, Pak kami bacakan puisi, begitu juga dengan Ibu Sarina dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu,
lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Roni, luar biasa. Ternyata Ibu Roni punya bakat dalam membuat selain membuat puisi ya, karena beliau juga Pak banyak karya puisinya. Ternyata membaca juga luar biasa. Terima kasih Bu Roni. Ternyata banyak intan atau permata-permata di SMA Negeri 1 Bulu. Bapak Ibu tadi ketika kita mendengar puisi yang tadi dibacakan oleh Ibu Roni, karya dari Insinyur Soekarno, di sini kita merasa ada getaran gitu ya Bapak Ibu ya. Ada getaran tak Bapak Ibu? Ada getaran tidak? Iya, kayaknya tergetar gitu. Di mana di sini? Di sini kita bisa belajar dari puisi daripada Insinyur Soekarno ini, bahwa dia melihat adanya perbedaan gitu ya, seperti filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, bahwa kita juga sebagai guru melihat murid itu banyak perbedaan atau karakter. Nah, di mana karakter itu bukan lagi perbedaan itu bukan lagi jadi salah satu penghambat kita melihat mereka itu, kamu orang begini, kamu orang begini, kamu orang begini. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa membuat perubahan dan membawa anak kita ke hal yang lebih baik. Insinyur Soekarno melihat gunung yang banyak, ada gunung ini, gunung itu ya, ada lagu ini, lagu itu, tapi yang dia lihat apa? Indonesia. Indonesia yang dia lihat lagi. Jadi kita sekarang juga, walaupun di SMA Negeri 1 Bulu kita dapat karakter-karakter yang berbeda, tetapi yang kita lihat ini adalah anak saya. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mempunyai mimpi untuk mereka itu. Apa sih mimpi saya untuk mereka ini? Coba kita lihat kembali, Bapak Ibu, next step yang kedua. Dari sini kita lihat juga bagaimana sebenarnya visi itu, ya. Ya, dari sini kita bisa belajar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton film kartun ini. Jadi film kartun apa Bapak Ibu? Udah pernah lihat? Pernah ya. Bernard ya Bapak Ibu, bagaimana Bernard itu mempunyai impian. Dia mempunyai impian setelah dia melihat sebuah gambar mengenai Gunung Es ya Bapak Ibu. Jadi dia ingin naik ke Gunung Es tersebut. Yang kita lihat Bapak Ibu, ini perjuangannya di mana dia mau pergi ke Gunung Es tersebut.
dia dengan membawa alat-alat ya Bapak Ibu. Ya sedangkan mengambil alatnya saja dia juga harus terjatuh ya Bapak Ibu. Dia bawa segala peralatan yang dia butuhkan. Ya, dia punya impian ingin naik ke gunung es Bapak Ibu. Ya dia sendiri tidak tahu rintangan apa yang mungkin terjadi yang dia hadapi. Dia hanya memandang dari jauh gunung es tersebut. Tetapi dia ingin ke atas gunung es itu Bapak Ibu. Ini dia sudah mulai mendaki ya Bapak Ibu. Dia menggunakan alatnya untuk mendaki. Kita lihat apa yang terjadi. Nah ternyata materialnya jatuh Bapak Ibu. Ya. Tapi dia coba lagi. Bagaimana caranya dia berpikir. Bagaimana dia naik ke atas. Nah baik Bapak Ibu. Dari video tadi, coba Bapak Ibu, apa kira-kira pembelajaran yang dapat kita lihat dari video tersebut? Di sini dapat kita ada beberapa pembelajaran yang mungkin mesti kita terapkan juga pada sesuai tadi kita ya. Jadi apakah yang dapat Ibu simpulkan atau Bapak simpulkan dari video tersebut? Siapa yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Marjuki Bu. Habis silakan. Mengenai sesuatu itu butuh pengorbanan dan perjuangan, dan untuk memperebutkan atau memperjuangkan sesuatu itu kita juga harus memiliki akal dan strategi bagaimana kita bisa meraih apa yang kita impikan atau apa yang kita harapkan. Terus kalau dikaitkan dengan visi sekolah, bahwa untuk agar tercapainya sebuah visi tentu dibutuhkan strategi-strategi yang harus kita lakukan, kerja keras yang harus kita lakukan dalam memperjuangkan visi yang telah kita capai. Tentu di sekolah ini visi yang telah kita tentukan itu diwujudkan dengan misi-misi yang telah kita tentukan, sehingga apa yang kita harapkan untuk sekolah ini bisa tercapai dengan maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian apa kaitannya dengan visi seseorang, visi kita sendiri gitu loh. Ada Ibu Maisa Pila? Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya menambahkan saja, Pak, menambahkan dari penjelasan tadi mengenai kesimpulan tadi dari cerita Bernard tadi. Kita harus menghadapi terjadi ada beberapa kali kegagalan, menghadapi tantangan istilahnya. Kita berani menghadapi tantangan. Kemungkinan untuk mencapai impian itu ada kegagalan-kegagalan, kerikil-kerikil dalam mencapai impian. Kita masing-masing punya impian. Ada cobaan, rintangan, itu mesti kita hadapi. Insya Allah dengan rintangan-rintangan itu, maka impian yang kita impikan selama ini bisa terwujud. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan dari pendapat Pak Hasan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maisa Pila. Atau ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Silakan Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Hasan dan Ibu Maisa Pila. Menurut saya, berdasarkan cerita yang sudah ditampilkan tadi, di situ kan terlihat bahwa untuk kita mencapai suatu tujuan, misalnya kita gambarkan ini seorang anak nih, kita kasih dia bekal,
misalnya kita kasih dia bekal ilmu. Nah, bekal itu tentu hanya sampai mungkin sebagian, sebagai separuh jalan ya, untuk mencapai sebuah cita-citanya. Contohnya ilmu yang separuh tadi, palu yang digunakannya itu kan tadi sampai separuh jalan kan terjatuh. Awalnya terjatuh 1, kemudian terjatuh 2. Nah, setelah 2 alat tadi jatuh, anak tersebut bisa berpikir potensi apa yang ada di diri saya sehingga saya bisa terus bangkit tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, dari Bernard dia memikirkan, oh ternyata buku saya ini bisa bermanfaat yang ada pada diri saya. Padahal ini kan bukan bantuan dari luar, dari diri saya sendiri. Nah, dengan potensi diri dia sendiri, Apa tidak inginkan Bapak Ibu? Nah, seperti Bapak tadi, dia menginginkan gunung es. Nah, berarti pakai gunung es itu butuh persiapan. Nah, visi SMA Negeri 1 Guru butuh indikator nanti Bapak Ibu untuk mewujudkan impian kita itu. Nah, memang Bapak Ibu dalam mewujudkan visi, dalam mewujudkan impian banyak tantangan. Ya, seperti Bernard tadi sudah bawa anak-anak jatuh gitu. Pakai apa, jatuh bangun. Tetapi bukan menjadi penghalang pengingat, tetapi justru menjadi semangat bagaimana dia sampai ke puncak tadi. Nah, di sini kita lihat bagaimana si Bernard sampai ke puncak tadi, sampai ke impiannya tadi terwujud. Dia melihat dulu apa potensi yang dia miliki. Nah, potensi yang dimiliki apa itu tadi? Rupanya dia punya kekuatan apa? Kukunya rupanya Bapak Ibu. Jadi kekuatannya itu bukan di palu tadi rupanya, ya, bukan juga di alat yang lain. Ternyata dia punya kekuatan apa yang dia miliki? Itu adalah kukunya. Makanya ketika dia sadar, saya punya kekuatan kuku, maka dia mencoba naik dan naik sampai dia sampai ke puncak tadi. Impiannya tercapai. Walaupun tadi robohnya kan jelas, kan impiannya sampai ke puncak itu impiannya. Nah, kita juga Bapak Ibu dalam membuat visi itu harus seperti itu. Membuat visi sekolah itu, kita lihat dulu apa kekuatan sekolah kita. Ya, kita punya impian mungkin seperti apa sekolah kita. Kita punya visi, kan? Tapi visi itu kita lihat dulu kekuatan sekolah kita apa. Karena apa? Kekuatan sekolah lain belum tentu sama dengan kekuatan sekolah kita. Jadi kalau mau tercapai visi itu, kita lihat dulu kekuatan sekolah kita. Baik, ketika kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, yang merasakan sentuhan-sentuhan kita dari hati kita Bapak Ibu. Ya, ketika kita ada rasa dari hati kita, maka bisa kita membuat sebuah perubahan. Kemudian yang ketiga, apa yang tampak dalam khayalan kita. Nah, khayalan kita itu tadilah yang mesti kita wujudkan. Kemudian penglihatan dan pengamatan. Selanjutnya, baik, kekuatan visi itu adalah harapan ataupun doa Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan visi itu merupakan doa kita yang mesti kita wujudkan. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid. Ya, masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju ya Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalaupun visi itu bukan hanya bisa satu orang, tetapi semua di sini perlu ada kolaborasi. Visi itu apa? Hanya visi pernikahan, tidak salah sama sekali Bapak Ibu. Tapi visi kita bersama. Lanjut. Nah, coba kita lihat di sini ada yang disampaikan oleh Muhammad Hatta Bapak Ibu. Indonesia tidak akan bercahaya karena kubur besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah SMA Negeri 1 Guru ini tidak akan maju kalau hanya kepala sekolah saja, tetapi siapa? Kita semua yang ada di dalam. Seperti itu.
Ya, lanjut. Baik, untuk visi itu kita harus, kalau membuat visi Bapak Ibu, kita harus sesuaikan dengan profil Pancasila. Profil Pancasila itu kita lihat yang pertama bisa kita pilih. Ini bukan harus semua kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu, tetapi kita bisa pilih 2, 3 atau apa sesuai dengan kekuatan sekolah kita. Nah, seperti apa yang ada di dalam profil itu, ada mandiri, pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbineka global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini bisa kita pilih nanti salah satunya yang mana kita mau buat visi di sekolah kita Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, untuk membuat visi itu kita harus dulu membuat paradigma. Paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses berbahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan, bermakna Bapak Ibu. Kita memimpikan murid yang apa mimpi Bapak Ibu? Ya, untuk murid kita. Silakan ditulis Bapak Ibu. Kalau tidak ditulis boleh disampaikan langsung, ya. Kemudian kita percaya atau gini, saya percaya bahwa murid adalah begini-begini. Apa kepercayaan Bapak Ibu terhadap murid? Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan apa di sekolah? Ya, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka sadari bahwa apa, ya? Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Kita yakin untuk apa? Untuk impian kita tadi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik. Silakan Bapak Ibu boleh ditulis atau boleh langsung disampaikan. Kalau menulis mungkin lama ya Bapak Ibu, ya. Boleh disampaikan. Ada yang mau jawab yang nomor 1 atau sampai ke-6-nya? Ada Bapak Ibu, silakan, jangan malu-malu karena ini adalah demi perubahan di sekolah kita Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, apa yang saya sampaikan ini adalah visi sekolah kita Bapak Ibu. Sebentar lagi akan kita bandingkan dengan visi sekolah kita. Silakan Bapak Ibu. Saya ambil nomor 1 dan 2 saja. Mungkin 3 sampai 6 akan diteruskan oleh guru lain. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beribadah, yang disiplin, dan yang memiliki tekad terhadap lingkungan sosialnya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang yang kreatif dan memiliki dan merupakan agen perubahan untuk dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asam. Saya menambahkan kalimat umpam yang pertama untuk saya pribadi ya Pak. Iya. Kita memimpikan murid-murid yang sukses, bukan hanya sukses di dunia saja, tetapi sukses di akhirat. Jadi berhubungan dengan visi yang Bu Ina buat tadi, berakhlak mulia, kemudian mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk kita didik. Mungkin ilmu yang sudah kita ajarkan kepada murid kita sekian banyak. Untuk saya pribadi tahun 2006 saya sudah mengajar. Mungkin nanti itu menjadi bekal. Mungkin ada di antara siswa-siswi kita, murid-murid kita, mungkin di antara mereka ada yang menarik kita di surga, di antaranya, insya Allah mungkin seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Terima kasih kesempatannya Ibu Resmalina. Sebenarnya saya
dari teman-teman tadi mencoba untuk melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang. Ada beberapa yang akan saya lengkapi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang disiplin, karena saya sangat percaya bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah spesies yang unik. Masing-masing mempunyai potensi, kelebihan yang tidak sama di setiap siswa. Artinya punya keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak, sopan santun, itu yang terutama. Bukan kita menekankan pada kognitif ataupun psikomotor, tapi yang kita utamakan adalah akhlak para peserta didik kita. Nah, kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemanapun mereka nanti, mereka menyadari bahwasanya mereka harus membawa kompetensi. Mau bekerja harus ada kompetensi yang dimiliki, mau melanjut ke perguruan tinggi negeri pun mesti ada kompetensi yang dimiliki. Nah, kompetensi ini yang mesti kita isi dan kompetensi ini yang mesti mereka cari. Nah, kemudian yang nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk melangkah bersama, maju bersama. Sesederhana itu, melangkah bersama, maju bersama. Kemudian yang terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa kita tentu memiliki keterbatasan. Sama dengan diri Bernard tadi, dia mempunyai keterbatasan. Tapi kita mau melihat di dalam keterbatasan itu hal apa yang bisa kita tonjolkan, karena Tuhan menciptakan tidak hanya keterbatasan tentu dengan kelebihan. Ya, di dalam keterbatasan itu kita lihat apa kelebihan kita untuk mewujudkan visi-visi kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih. Atau ada yang menambahkan? Pak Muslim bagaimana? Sudah ya? Baik, terima kasih Pak Hasan, tadi Bu Nora Silawati, Bu Maisabina, dan Bu Robi tadi mau memaparkan secara keseluruhannya Pak. Baik Bapak Ibu, di sini dari tadi ada beberapa mungkin yang tetapi ingat Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Bernard tadi, dari video itu video yang sederhana, kartun yang sederhana, tetapi di situ kita bisa memperoleh pembelajaran yang berarti atau bermakna pada kita, bahwa untuk menginginkan sesuatu, mencapai sesuatu, kita harus punya impian Bapak Ibu, dan mempunyai impian itu dari kita harus terjatuh, ya. Jatuh bangun itu biasa Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah ketika menemukan anak murid kita yang karakternya seperti ini, kita sudah lakukan pembinaan, tetapi terus seperti itu kita coba terus sampai kita temukan obat yang tepat Bapak Ibu. Mari kita sama-sama melakukan perubahan ini. Semoga apa yang kita impikan untuk anak-anak kita dapat terwujud melalui impian-impian kita Bapak Ibu. Dan saya juga mencoba juga terus melangkah, tetapi saya tidak bisa melangkah tanpa Bapak Ibu semuanya. Ya, saya hanya sekedar bagian dari calon guru penggerak, tetapi yang bergerak itu adalah kita semua. Yang ketika guru-guru bergerak, Indonesia akan maju. Ketika guru-guru SMA Negeri 1 Guru, percayalah Bapak Ibu, anak-anak kita pasti akan maju dan kita melahirkan generasi muda yang berbakat Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf Pak Samsir, terima kasih waktunya, dan saya cukupkan sampai